ya, yang apa agrab itu, yang aneh, yang langka lah, yang langka, yang asing, lebih langka dari anqa mughrib. Anqa itu burung yang ada dalam dongeng itu, burung apa ya, ponik atau apa itu ya, seperti Raja Wali yang bentuknya nggak ada tapi dalam dongeng-dongeng itu selalu muncul ya. Mughrib itu yang aneh gitu, yang langka. Anqa ya, seperti burung Raja Wali. Maka kewalian itu dianggap seperti burung anqa keberadaannya. Bagi orang yang tidak memilikinya itu khayal, karena kehidupan dia akan kehidupan materialistik, kehidupan fisik. Tidak pernah merasakan, mengetahui sosok ruhiyah itu seperti apa. Seperti diumpamakan seperti sosok dongeng gitu. Ya, kecuali ketika seseorang mendapatkan wilayah ya, itu adalah real ya, bukan dongeng. Jadi intinya bahwa kewalian itu tidak dicapai oleh usaha manusia. Tidak, itu murni anugerah Allah, majla ilahi ya. Adapun seorang berusaha mujahadah itu sebetulnya bersifat isti'dadiyah, persiapan untuk menerima anugerah yang agung itu ya, agar tidak hancur, katakan. Itu yang Nabi katakan, bahwa hatiku meliputi apa yang tidak diliputi oleh langit dan bumi ya. Nah, maka itu anqa mughrib, seperti seorang bujang. Sosok ayah itu masih asing, dongeng, tapi kecuali nanti sudah punya istri anak, berarti ya sosok ayah itu telah bersenyawa dalam dirinya. Itu juga kewilayahan seperti itu. Nah, gambaran Syekh tadi kan seperti itu kan, itu khayal bagi kita yang memang tidak pernah memiliki sosok itu, mendapatkan sosok itu. Maka selalu terbuka untuk diaku-akui ya, terbuka ya, selalu diakui, karena kita mendengar sosok itu mulia sekali, mulia dan suci begitu. Dan nah, karena nggak ada materialnya, nggak ada bentuk fisiknya, maka akhirnya mengaku-ngaku ya. Orang kan nggak berani ngaku, saya ini hafal Quran ya, ngeri itu kalau ditanya ayat demi ayat. Saya ini faqih, nggak ada yang mau ngaku itu. Tapi kalau saya wali itu banyak sekali, karena ya, itu sesuatu yang mughrib gitu. Nah, maka kalau ada yang bertanya begitu, maka dijawab oleh Sidi Ahmad Zarruq, fa'lam annahu la ya'uzuka wijdanu dalina 'ala Allah, walakin qad ya'uzuka wujudu sidqi fi talabihim. Ketahuilah bahwasanya engkau perlukan bukanlah mendapatkan orang-orang yang menunjukkan kepada Allah. Artinya yang engkau tidak memerlukan adanya orang yang menunjukkan jalan kepada Allah. Yang kita perlukan adalah sidik dalam mencarinya. Gitu. Artinya yang diperlukan bukan mana siapa, tetapi kejujuran hati itu. Karena Imam Ibn Atta mengatakan jidda sidqan tajid mursyida. Bersungguhlah untuk menjadi sidik, maka engkau akan mendapatkan mursyid. Ya, itu yang tadi kita katakan, ma'rifatul wali as'ab min ma'rifatillah. Mengenal wali itu lebih susah daripada mengenal Allah, karena setiap orang mendapat bagian ya, mengenal Allah sesuai dengan kapasitasnya. Tetapi untuk mengetahui wali, sosok yang sempurna ya harus sempurna. Gitu. Nggak bisa, oh itu wali ya berarti dia wali. Gitu. Secara tidak langsung
Dia mengaku saya ini wali, ya, dengan mengatakan bahwa dia wali. Nah ini bahkan di bawah itu dia Imam Zarruq menuliskan dalil bahwasanya orang yang sudah sangat mendesak perlu ya kepada pembimbing, artinya dia ingin Allah perlu pembimbing, maka Allah hadirkan pembimbing itu. Jadi yang diperlukan adalah kesidikan kita. Jika kita ingin Allah, maka Allah akan jumpakan kepada petunjuknya, guide-nya kepada Allah. Jadi bukan mencari siapa dan di mana, apalagi mengatakan wah sekarang sudah tidak ada wali mursyid misalnya, itu tidak mungkin. Itu dalilnya amman yujibul mudtar idza da'ahu. Siapakah yang memenuhi orang yang sangat dalam keperluan ketika dia berdoa? Ya Allah. Ketika sudah sangat perlu, itu berarti Allah sudah mengutus utusannya bahwa dia akan bertemu petunjuk atau dalilnya. Fa idza azamal amru fala sadaqullah lakana khairal lakum. Itu dan seterusnya itu. Kemudian ini perkataan Abu Abdillah Ibn Abbad. Beliau memberikan satu catatan bahwa syekh itu min minahillahi wa hadayahu lil abdil murid. Seorang syekh itu adalah anugerah Allah dan hadiah bagi seorang hamba murid idza sadaqa fi iradati. Ketika keinginannya ingin Allah benar, bukan ingin yang lainnya, baru akan jumpa dalil ilallah itu. Gitu. Wa bazala fi munasahati maulahu juhdas titaatih. Nah. Dan berusaha untuk betul-betul munasahah ya, kepada Allah, artinya memohon agar Allah memilihkan apa yang diingininya itu semampunya. La alama qad yatawahamuhu man la ilma indahu, yakni annahu yutawasal bi mujarradil mu'tad min at-talab. Bukan seperti yang diduga oleh orang banyak, ya, orang yang tidak berdasarkan ilmu, bahwa bertemu wali itu begitu mudah, hanya sekedar ya melakukan pencaharian yang biasa-biasa itu tidak, perlu kesidikan. Ya. Tidak berarti dia zikir satu hari 20.000 kalau tidak sidik, ya tidak. Ya dia misalnya khalwah, tidak. Ya bahkan indikasinya bukan kepada banyaknya bilangan taat dan lamanya bertarekat, tetapi bergantung kepada kesidikannya. Ya. Kejujurannya, ingin Allah dan tidak ingin selainnya, baru ketemu orang yang menunjukkan kepada Allah. Jadi kesalahannya bukan ada di luar kita, di dalam diri kita. Karena yang menghadirkan dalil, artinya mursyid, ya, itu adalah kesungguhan kita. Kalau kita memang ingin betul, ya maka Allah akan tunjukkan, akan pertemukan. Nah ini di bawahnya, ini dalam Lataiful Minan juga dikatakan iwa iza aradallahu an yu'arrifaka waliyan min awliyaih, ya, tawa anka wujuda basyariyatihi wa ashhadaka wujuda khususiyatihi. Kita sudah terangkan tadi itu maksudnya itu. Jika Allah menginginkan untuk mengenalkan kepadamu seorang walinya, maka tawa'anka wujuda basyariyati. Tawa itu dilipat, ditutup, ya, dihalangi darimu wujud basariyahnya, fisiknya. Apakah tinggi, apakah kurus, apakah kecil, hitam, putih, ya, kaya, miskin, beristri 1, 2, 3, 4, itu bukan itu. Itu sudah tidak diprediksi, tidak dilihat, tidak di, ya, sama sekali dia tidak melihat itunya. Terus dia fokus kepada
khususiyahnya itu, wa asyhadaka, dan Allah persaksikan kepadamu wujud khususiyati, ruhiyahnya disebut khususiyah gitu. Jadi dia melihat keistimewaan itu langsung kepada rohaninya dan sangat ideal di matanya ya, sangat agung, sangat itu. Karena itu jalan menuju kepada Allah, siratal mustaqim ya, yaitu qulubul auliya, itu jalan yang lurus menuju kepada Allah ya. Mungkin di kebanyakan orang beragama dan pengamal atau alim mungkin sudah tidak ada ya, pemahaman seperti itu. Karena dia melihat amalan itu tulisan dan kemudian diamalkan. Tidak ya. Padahal berabad-abad ya, orang dekat kepada Allah itu karena Nur Muhammadi itu, karena khususiyatullah itu. Nah ini jika Allah inginkan ketemu wali, maka dia tidak dibuat oleh Allah tidak melihat basyariahnya ya, zahirnya orang hebat atau tidak. Kan ada orang nunggu orang hebat gitu, atau pimpinan ulama sedunia misalnya, mestinya begitu. Tidak ya, tidak. Nah itu di atas itu, ma'rifatul wali as'ab min ma'rifatillah, itu di atas itu. Itu perkataan Sidi Abdul Abbas Al-Mursi ya. Nah itu juga dia, saya tidak terus seperti tadi bahwa tidak seperti yang dianggap oleh orang, dapat dicapai, dapat ditemui wali itu dengan usaha biasa ya, atau bisa didekati dengan hilah, dengan sebab. Tidak gitu. Tidak, misalnya mau ketemu wali sering menjarai kuburannya juga enggak ya, itu dikira dengan sebab itu. Tidak. Atau sering mengirim Fatihah, tidak ya, tidak juga. Yang ada malah itu pahala buat dia semua dan pahala untuk ya, tapi tidak, karena untuk ketemu wali yang mursyid itu adalah jalan kepada siratal mustaqim yang betul-betul ingin Allah ya. Jangan-jangan sering ke kuburan wali juga ada permintaannya ya, yang masih berhubungan dengan dunia. Nah, ini karena wali itu mastur biwujudil basariyah jasmaniyah, ditutup gitu. Karena kalau dibiarkan terpisah rohaninya dari jasadnya, maka orang akan menilai ini zindik karena tidak terikat dengan syariah. Kan kalau ruhiyah itu ya dikatakan zindik gitu. Maka ditutupi oleh basariyah, syariatnya sangat ketat. Bukan wali yang mursyid itu aneh-aneh. Justru wali yang mursyid itu ya, sosoknya sangat dekat dengan adab syariah dan syariah. Ya. Nah kalau mulai aneh-aneh dan syariahnya tidak kelihatan, nggak jadi mursyid. Ini wali masuk kotak, wali yang nakis, ya, wali yang tidak mengikuti ya, ittiba al-kamil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, Abul Hasan As-Sazili, Junaidi Al-Baghdadi ya, yang betul-betul mutamassik bisyariah. Nah, nah itu ma'rifatul wali, makanya as'ab min ma'rifatillah li anna Allah ta'ala zahirun bijamalihi wa kamalihi wa mata ta'rifu makhluqan mislak ya'kul kama ta'kul wa yashrab kama tashrab ya. Gimana kita bisa mengatakan wali makannya sama, minumnya sama gitu tadi. Itu dimarahi istrinya sama juga. Gitu. Ya, didengkikan tetangganya sama. Gitu. Bahkan dikatakan kalau orang yang tidak jujur ingin Allah dan ingin ketemu wali, tidak akan ketemu. Kalau ketemu nggak akan kenal. Kalau kenal nggak akan bisa mengikuti. Kalau bisa mengikuti nggak akan sabar. Gitu. Ya nggak jadi. Ya. Maka ingin Allah selesai.
jujur di situ, nah maka orang bertarekat adalah orang yang sidqut tawajjuhul qalbi ilallah. Sudah. Lah baru kemudian dibahas itu summa an-nasu fi hadzal bab arba'ah. Ya. Dalam perkara ini orang itu ada 4. Mana sebetulnya seorang mursyid dari 4 orang ini? Yang pertama adalah rajulun nafa'ahu Allahu bi nafsihi wa lam yanfa' bihi ibadah. Seorang yang Allah buat manfaat untuk dirinya, tapi tidak untuk orang lain, untuk hamba. Hamba Allah artinya tidak. Siapa ini? Orang yang saleh. Tetapi salehnya orang yang khafi. Orang yang suka nyepi. Jauh dari orang. Al-ghani, enggak perlu dia nanam cocok tanam sendiri di pinggir laut, di pinggir dalam hutan misalnya. Al-mu'tazil, menjauh, i'tizal. La tawajjuha lahu, enggak ada jalan untuk menuju kepadanya. Ya, karena dia menutup hubungan sociality itu, menutup. Dia asik menyendiri. Wala tawajjuha li ahadin ilaihi, dia pun tidak bertujuan untuk mendidik orang, mengajak orang, tidak. Wa hadza halu aktsaril ubad waz zuhad. Ini bukan sufi sama sekali. Ini adalah abid wa zahid. Terkadang kita salah menamakan ada orang menyendiri sufi, bukan. Kalau suka sepi ya iya. Tidak, sufi itu orang yang kembali lagi ke orang. Ya, kembali lagi ke orang untuk mencontohkan syariah, bahwa apa yang dilakukan zahirnya itu dari batinnya. Halnya itu yang akan membangkitkan kita. Perkataannya itu akan menunjukkan kita kepada Allah. Itu enggak menyendiri lagi, wong sudah menyendiri dulunya suka khalwah. Kenapa pas jadi mursyid menyendiri lagi? Nah, ini kan aneh. Ya, mursyid itu harus setiap harinya ngomong aja. Ceramah aja itu mursyid. Ya, katakan bisnis artinya kerjanya itu adalah ngomong, itu mursyid. Ya, kalau enggak ngomong diam, wali bisu, bukan wali mursyid. Ya. Tidak mungkin ngikutin perilakunya selamat, tapi kalau ngikutin omongannya sesat. Kenapa? Zindik, ngikutin rohaninya, bukan ngikutin ya akalnya dan syariat fisiknya. Gitu. Nah, seorang yang zahid dan abid ini tidak bermanfaat untuk orang lain. Ya, fahum la yu'rafun, mereka tidak dikenal, wa idza urifu la yanfa'un. Kalau juga dikenal enggak bermanfaat. Kecuali min haitsu tabarruk bihim, kecuali untuk mengambil berkah. Minta doanya, semoga duduk di samping dia Allah ya, mengasihi kita. Tapi kalau minta nasihatnya enggak. Karena para zahid, para abid itu kalau kita minta nasihat, dia akan nasihati agar kita seperti dia. Orang pemerintah misalnya datang, bagaimana saya nasihatin saya, tinggalkan kamu di tempat subhat itu, udah menyendiri seperti saya. Ya kelakuannya begitu ya, nasihatnya begitu. Nah, sedangkan mursyid ya mendudukan orang di tempatnya dan beradab kepada Allah di situ dan beribadah di situ. Dan mungkin dia usul di tempatnya masing-masing. Yang kedua, rajulun nafallahu bihi ibadah wa la yanfa' bi nafsihi. Ada seorang yang berguna untuk orang lain tetapi tidak berguna untuk dirinya. Ini daqiq, wa humul fuqaha wal ulama. Artinya ilmunya yang dipelajarinya dan diamalkan oleh dia dan disebarkan oleh orang dan orang mengamalkan, tetapi semua amalnya tidak membangun ruhiyahnya. Ya, secara umum ya seperti yang tadi saya ceritakan, dan cerita itu bukan dari saya ya. Saya sering ziarah ke ulama-ulama minta nasihat. Ya, yang tua-tua tuh yang sudah mimpin pondok 50 tahun misalnya, nasihatnya harus betul-betul tawajuh kepada Allah, harus betul-betul menjaga syariat, ya, nanti Allah akan bukakan. Gitu. Sesuai dengan pengalaman dia. Ya, katakan seperti Imam Al-Ghazali lah. Gitu, Imam Sya'rani. Gitu. Ya, untuk orang bermanfaat sekali. Tetapi untuk dirinya tidak. Apa artinya untuk dirinya? Ini bahwa seluruh amalnya bukan untuk takwin ruhiyah. Ya.
Ini mereka tidak punya a'malun sabitah. Nah ini ya. Mereka tidak punya amal yang mengakar dari rohaninya, semua dari pikirannya, itu maksudnya. Dari ilmunya, bukan dari hakikat ilmu yang ada di. Kan kata Imam Ibnu Arabi, ilmu itu adalah mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya. Sedangkan hakikat ilmu itu apabila dia beramal. Artinya apabila ilmu diamalkan karena Allah, maka Allah akan berikan hakikat amal itu. Dan itu akan menimbulkan ilmu hakikat. Ya. Baru, dan para fuqaha itu tidak mempunyai amal yang sabit, yang dari dasar akar rohani, semua dari ilmu pikirannya, dari maklumat, bukan dari makomat. Ya. Maka dia tidak punya ahwal yang sahihah, ya, tidak mempunyai suasana batin yang sehat, gitu, tidak. Ya, kalau dipitnah dia fitnah, kalau dihasad dihasad, gitu. Ya, sedangkan ulama sufi kan dirampok rumahnya, dia berdoa, ya Allah, ya aku halalkan harta itu agar dia tidak makan haram, kan gitu. Kan sehat itu awalnya itu. Kisah para wali kan begitu. Ya. Rabi'atul Adawiyah, dia lagi sembahyang malam-malam, datang pencuri. Ya, setelah salam dia masih mencuri. Kamu cari apa? Di rumahku nggak ada apa-apa. Ada air itu, silakan. Sholat lagi dia. Kan kaget loh, kok ya, nggak ditangkap, nggak diperkarakan. Tidak wali itu. Kalau ulama kan, wow, nama baik ulama harus mesti diperkarakan, kan gitu. Mana contoh Rasulullah SAW, ya, orang Islam dengan melihat akhlaknya. Ya, ini kan tidak punya ahwal yang sahihah. Bal qana'u birrusum, cukup puas dengan pengetahuan, dengan amal zahir. Wastaghalu bil mantuq wal mafhum, sibuknya dengan ilmu saja. Ya. Dengan makna mantuq, dengan makna mafhum sudah. Nah, kemudian yang wa kadzalika ahlul ahwal ini sebetulnya yang ketiga. Yang ketiga di bawah, yang keempat sebetulnya. Ya, karena di atas 4 tapi tulisannya 3. Wa kadzalika ini adalah yang keempat, gitu maksudnya. Wa kadzalika ahlul ahwalil ghalibah. Nah, begitu juga orang yang memiliki suasana jiwa yang dominan, yang mengalahkan akal dan fisiknya itu. Allazi tajri harakatuhum allazina la tajri harakatuhum bi muqtada syara' wal hikmah. Yang gerak amalnya, ya harakah itu kan amal. Yang kehidupannya tidak berlaku mengikuti tuntutan syariat dan hikmah. Ya, hikmah itu ya mau keempat itu mesti 1, 2, 3, dia mau terus 4 gitu. Bicaranya langsung ke hakikat gitu. Dan mungkin kadang-kadang menyalahi umum syariat, tidak sholat misalnya. Ya karena jiwanya mengalami ya, istighraq, ketakutan kepada Allah, gitu. Tidak ada keseimbangan terhadap zahir. Fisiknya, zahirnya maghlub, ya, ahwal rohaninya yang ghalib. Lisalbihim an ikhtiyarihim ma tahaqquq ikhtisasihim bil karamat. Ya, karena ikhtiarnya itu sudah dicabut, meskipun dia tetap mendapatkan keistimewaan karomat. Nah, ini kita dapat mengambil barokahnya, dan doanya juga dikabulkan, gitu. Dan mungkin bermanfaat untuk orang yang datang kepadanya, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Dia tetap saja tidak menjadi orang yang kamil. Jadi ahlil mastur, ahlil maghlub hanya untuk tabarruk. Itu pun kita mendapat manfaat doanya, tidak kuduahnya. Kalau kita tanya bagaimana caranya agar kita dekat kepada Allah, mungkin ngomongnya macam-macam. Ya, tidak, karena dia bukan mengetahui sesuatu yang diperlukan, ya, dalam perjalanan menuju kepada Allah, itu bukan atas dasar tajribah, ya, bukan atas dasar tarbiyah. Nah, yang ketiga ini, ya, kalau tadi yang keempat, ini yang ketiga, rajulun nafa'ahullahu binafsihi wa nafa'a bihi ibadah. Ini seorang yang Allah
beri manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Wa humul ulama'ul amilunal arifunal mursyidun. Inilah ulama yang amil plus arif dan mursyid. Allazina uyyidu bil ilm. Dia ditopang oleh ilmu, wa khussu bil basirah, dan diberikan istimewa mata batin, wa zaharu bil akhlaqil hamidah, dan tampil dengan akhlak yang terpuji. Wa ta'adabu bil adabis sadidah, dan dia berpegangan kepada adab yang sadid. Ya, betul-betul adabnya itu lurus, tegas. Ya. Mereka tidak mau ada di majelis tidak ada adab, mereka akan keluar, karena senantiasa mereka bil hadrah ilahiyah, senantiasa mereka di depan Allah, maka adab dia sangat sadid. Fadhaharu alaihi minal aqli, maka nyata akalnya, dianahnya, agamanya, muruahnya, wibawanya, ma yujibul inqiyada ilaihim, ini yang membawa kita dapat tunduk mengikuti mereka. Wal i'timad fi amri dini wad dunya alaihim, dan kita jadikan tempat bergantung untuk urusan agama dunia kepada mereka. Kenapa? Likamali ilmihim, karena ilmunya disempurnakan bitajribah, dengan melalui proses ya tajribah ruhiyah, ya experience, ya kerohanian, ya wa tahaqquqi diyanatihim bisunnah, dan agamanya betul-betul telah meraih sunnah Nabi jalian wa khafiyan, baik sunnah yang jali dan sunnah yang khafi. Wa kamali muru'atihim bimakarimil akhlaq, selalu hidupnya dilapisi dengan akhlak mulia, jadi kelihatan punya muru'ah. Fahum surujul hudala, ya pelita, lampu, ya lampu hidayah. Masabihud duja, pelita dalam kegelapan. Alladzina yu'khadhu anhumul ilmu wal hal, bukan hanya ilmu yang kita ambil dari dia, tetapi juga suasana batinnya. Wa yurja ilaihim fi tahqiqil amal, dan menjadi maroje untuk bagaimana amal itu kita lakukan berdasarkan hakikatnya. Wal ifadati bil himmah wal irsyad bil hal, dan himmahnya ya betul-betul memberikan manfaat faidah. Duduk saja bersama dia, kemudian ya sudah berbicara, dan setiap napasnya yang keluar, yang hatinya senantiasa hadrah hudur kepada Allah, maka itu akan memberikan ibadah. Dan halnya, suasana batin yang menghadapi segala sesuatu, ya semua dihadapinya dengan sifat kerohanian, maka sikapnya ya akan menunjukkan sifatnya, ya perilakunya akan perkataannya menunjukkan ya keadaan jiwanya. Itu irsyad bil hal, ya irsyad bil hal. Maka ada ungkapan kan, halu rajulin wahid, artinya keadaan batin satu orang itu bisa merubah 1000 orang. Ya. Tetapi mungkin perkataan 1000 orang belum tentu dapat merubah 1 orang. Itu. Nah, adapun yang lain kata beliau, wa in sabatat khususiyatuh, meskipun ada keistimewaannya, wa zaharat maziyatuh, dan juga nampak keistimewaan itu, alim, amil, masya Allah, ya dia tidak pernah melakukan maksiat, dan dia senantiasa punya akhlakul karimah, adalah khususiyah. La tu'man ghailatuh, ya apa la tu'man ghailatuh itu, tidak aman, ya akan terjadi keburukannya itu masih belum aman lah, ya. Artinya keburukan nafsunya itu masih akan muncul dan merusak suasana tarbiyah. Itu namanya lam tu'man ghailatu payutabarraku bihi limakani maziyati, yang kita ambil berkat karena ada keistimewaannya, tetapi la yuqtada bihi, jangan diikuti keburukannya itu. Khaufan min taqallubihi wa adami kifayati, takut berubah
dan memang dia bukan seorang yang mempunyai kapabilitas itu, punya ya kafaah itu. Fa'rab dzalik wala taqdi illa bi'arifin alimin muta'addibin bi adabi syar'i wal haqiqah. Ketahuilah maka kamu jangan berkuduh kecuali kepada arif alim, beradab dengan adab syariah dan hakikat. Itu. Nah, itu di bawah perkataan Sidi Abu Madian, gurunya Sidi Abdul Salam Ibn Masis. Abdul Salam gurunya Sidna Abdul Hasan Syazili. Ya. As-saykhu man sahidat lahu dzatuka bitaqdim wa sirruka bitta'zim. Syekh adalah yang dirimu itu mempersaksikan ya Sidi Abu Madian mengatakan seorang syekh itu adalah seorang yang disaksikan oleh dirimu keutamaannya. Artinya syahidat lahu dzatuka bitaqdim. Itu. Yang artinya yang jiwa kita pun, diri kita pun mengutamakan dia. Ya. Karena menyaksikan akan keagungannya itu. Ya, wasiruka bita'zim, dan batin kita menyaksikan keagungannya, maka itu sebab mengagungi, dan diri kita juga selalu mengutamakan dan mendahulukan dia. Kenapa? Karena syekh man hazzabaka bi akhlaqih, yang menghaluskan akhlak, wa addabaka bi itraqih, mendidik ya dengan itraqihi, ya dengan ketawaduannya. Itraq itu dengan diam sebetulnya, bisukutih. Wa anara batinaka bi israqihi, dan menerangi ya batinmu dengan sinar batinnya. Asy-syaikhu man jama'aka fi hudurih, syekh adalah yang akan menghimpunkan kamu kepada Allah dalam kebersamaannya. Wa hafizaka fi maghibih, dan menjagamu ketika berjauhan dengan syekh itu. Artinya begini, bukan berarti, nah ini kan kita salah memahaminya nih. Syekh adalah yang memelihara muridnya meskipun jauh. Ya, dikira itu syekh mempunyai kekuasaan sihir dari jauh ya, untuk tetap memelihara. Bukan. Ya, jika kita jujur kepada Allah, maka Allah akan beri persaksikan khususiyah seorang syekh itu. Maka syekh itu akan menjadi contoh yang ideal kepada kita, dan itu akan menjadi sosok teladan bagi kita. Kemanapun kita berada, kita akan setia dengan sosok itu. Itu yang dimaksud bahwa syekh itu menjaga kita. Syekhnya mungkin tidur, mungkin goflah syekhnya, ya, tapi kejujuran kita ya, melihat khususiyah itu yang memelihara. Ya, contoh Sayyidina Anas khidmat kepada Rasulullah 10 tahun. Sayyidina Anas pernah berkata, tidak pernah saya mendengar Rasulullah mengatakan tidak kepadaku, selalu iya. Ini mungkin orang menyangka, oh Nabi hebat, enggak usah dibahas. Justru yang di sini Sayyidina Anas yang hebat, di mana dia tidak melakukan sesuatu yang hingga Rasulullah mengatakan tidak. Yang nggak akan Rasulullah membiarkan kalau dia salah. Kan banyak dalil-dalil orang salah ngomong aja Rasulullah luruskan, salah berpikir Rasulullah luruskan. Masa orang yang dekat. Ini adalah cerita tentang beradab, mengambil adab kepada Rasulullah, dan dia beradab kepada Rasulullah, sehingga dia cerita tentang adab itu. Rasulullah tidak pernah berkata tidak. Artinya beradablah engkau ya. Agar Rasulullah tidak mengatakan tidak, iya saja, setuju saja dengan ya, karena mereka dididik dengan isyarah bukan dengan ibarah. Ya mungkin kalau orang ahli hadis pakai jika membaca teks ini ya ceritanya itu Rasul, tapi kalau orang sufi tidak. Ya, justru ada kedua belah pihak. Itu karena dia tahu siapa Rasulullah.
Nah ini terakhir dari ungkapan ini halaman 34, qala Abu Ali As-Saqafi, "Lau anna rajulan jama'al uluma kullaha wa sahibata wa ifan nasi lam yablugh mablagar rijal illa birriyadah min syaikhin aw imamin aw muaddibin nasih wa lam ya'khudh min fi adabihi min amirin lahu wa nahin yurihi uyuba a'malihi wa ru'anati nafsi la yajuzul iqtida'u bihi fi tashihil muamalat." Kata Sidna Abu Ali As-Saqafi mengatakan, jika ada orang yang menghimpun semua ilmu dan belajar kepada kelompok ulama apapun, tidak akan sama seperti yang dicapai para aulia itu, kecuali dengan riyadhah, dengan menghancurkan hawa nafsu di tangan seorang syekh atau imam atau muaddib nasih. Maka barang siapa yang tidak mengambil adabnya, tidak ditarbiyah oleh mereka, dari orang yang selalu amir lahu wa nahin, ya, yang selalu membimbing, memerintahkan, melarang, artinya membimbingnya. Yurihi uyuba a'malihi, yang selalu memperlihatkan amalnya, selalu bercerita jangan berbuat karena nafsu, nafsu adalah, itu kan memperlihatkan amal yang buruk, itu adalah amal yang untuk nafsu. Ya, maka ya jika orang yang menjadi guru tetapi tidak pernah mengambil dari seorang mursyid seperti itu, la yajuzul iqtida. Ya, jangan dijadikan teladan untuk memperbaiki amal. Tidak. Ya, orang yang man lam ya'khudh fi adabihi. Ya. Bahkan orang yang tidak mengambil adabnya minal muta'addibin, dari para ahli adab, dari aulia, dia akan lebih banyak merusak murid-muridnya daripada memperbaikinya. Ya. Bahkan orang yang telah gagal atau telah katakan tidak beradab, katakan, kepada gurunya, maka musibahnya adalah dia dijangkiti penyakit pengaku-ngaku. Itu banyak perkataan-perkataan mereka. Di sini mungkin ada ini. Ya. Baik. Nah, Sidi Abu Madian terus berkata bahwa, nah ini, man lam ya'khudil adaba 'alal muta'addibin afsada man yattabi'uhu. Orang yang tidak mengambil adab dari ahli adab, dia akan merusak pengikutnya. Ya. Akhirnya ditakhrij dari kalam Sidi Abu Madian, ya, tidak boleh dijadikan kuduah mursyid kecuali orang yang terdapat di dalam dirinya terhimpun 5 sifat ini. Pertama, ilmu. Kedua, himmah. Ketiga, hal. Keempat, adab. Kelima, tajribah. Ya. Ilmu syariah wal ilmu tariqah wal ilmu haqiqah. Himmah aliyah. Ya, adalah orang yang punya semangat kepada Allah, tidak semangat kepada materialisme. Hal, dampak dari kesempurnaan batin, maka dia punya suasana batin. Kita tidak tahu, orang yang tidak punya sifat sabar, maka tidak tahu suasana sabar itu seperti apa. Yang terpancar dari sorot matanya, dari pilihan katanya, dari gerak-geriknya. Ya, jika ada sabar, maka semua menciptakan suasana dalam jiwanya. Sifat itu, sabar, ridho, syukur, wara, juhud, ya, ikhlas, yakin, ya, wara, ya, semua itu akan membentuk satu hal yang kita mungkin tidak dapat merasakan keadaan suasana batin itu kalau tidak memiliki sifat-sifat itu. Mungkin kita emosian, ya, temperamental, dan cepat tersinggung, cepat wajah muka merah, dan halnya itu tidak sehat. Ya, mudah terpengaruh dengan faktor luar. Ya, sedangkan kita mendengar para aulia yang telah mencapai seperti yang digambarkan oleh Imam Junaidi, yaitu fi maqamil hayran, katanya. Kan Imam Junaidi pernah ditanya, ma huwal ma'rifah? Apa itu ma'rifah? Su'ila anil ma'rifah. Beliau menjawab, al-arif wal ma'ruf. Yang tahu itu yang diketahui. Ya, zidni ya Imam. Sebetulnya panjang lah pertanyaannya. Apa itu ma'rifat?
mengenal bahwa apa yang disaksikannya di bumi ini adalah merupakan jelmaan daripada sifat Allah. Zidni ya imam, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Kemudian dia berkata, wujudu jahlik inda wujudi ilmi, merasa bodoh ketika datang ilmu Allah. Zidni ya imam al-arif wal ma'ruf. Zidni ya imam, terakhir beliau mengatakan, ya Rabbi zidni tahayyuran fik. Jadi ditanya terus apa itu marifat, dijawab minta tambah lagi, dijawab lagi, dijawab lagi. Akhirnya terakhir, ya Rabbi zidni tahayyuran fik. Oleh Imam Ibnu Arabi dikatakan itu majla atau tajalli hayran katanya. Tajalli hayran itu terjemahannya oleh beliau begini. Ketika seseorang tidak lagi membedakan antara caci dan puji, maka itu kan dia dalam apa? Dalam jiwa yang hayran. Ya. Ketika orang tidak lagi membedakan antara emas dan tanah, caci dan puji, ini ya, itu hayran. Atau dengan istilah yang dinisbatkan perkataan itu kepada kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu naqdud diddain katanya. Kan Rasulullah pernah berkata, jika ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar ujina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajaha katanya. Jika iman Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan iman umat ini, maka berat iman Sayyidina Abu Bakar. Sama ketika Rasulullah menceritakan orang akan masuk ke surga itu melalui pintu masing-masing. Ada pintu sholat, pintu puasa, pintu. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, saya masuk dari pintu mana ya? Katanya. Kata Rasulullah, engkau masuk dari semua pintu. Itu banyak pujian Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya. Suatu ketika Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, Allah yarda anka hal atarda anhu? Yang enggak jawab. Apa? Berhenti napasnya itu Sayyidina Abu Bakar. Ya, kata Rasulullah, ya Abu Bakar, Allah ridho kepadamu. Apakah engkau ridho kepada Allah? Ya. Itu rasanya kita diberi emas 100 sejuta ton, itu anugerah Allah ridho itu lebih besar anugerah itu. Kalau kita didatangi emas 1 juta ton, mungkin napas kita berhenti, langsung mati itu. Ya, sahabat mendengar Allah ridho, ya, merah mukanya Sayyidina Abu Bakar. Dan sekali lagi Rasulullah mengatakan, jika ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan umat ini, sahabat bertanya, bima zanilna ya Abu Bakar, dengan apa kamu mencapai itu? Binaqdid diddain katanya, dengan menghancurkan dua perkara yang berlawanan. Di mata Sayyidina Abu Bakar tidak ada bedanya caci dengan puji, emas dengan perak. Itu yang dikatakan maqamul hayran. Ya Rabbi zidni tahayyuran fik. Ya. Ini yang begini ini hidup nggak ada rasanya sudah. Ya, kalau Imam Ibnu Arabi itu mengumpamakannya seperti pasangan suami istri yang umurnya sudah sama-sama 80 tahun. Kan kalau baru kawin kan kesentuh aja langsung ser gitu, naik terus. Tapi kalau yang 80 tahun sudah tumpangan tangan dengan tangan itu gak ada rasanya. Malah suaminya kaget. Loh, saya kira tangan kursi, rupanya tangan kamu, katanya gitu. Saking udah adem hidup itu gak ada rasanya. Ini hamba murni itu. Ya. Dia yang betul-betul menyaksikan fa'ilnya Allah saja mutlak. Jadi enggak. Itu ya kita nggak tahu rasanya. Beliau membuat ilustrasi-ilustrasi ya dalam kehidupan fisik seperti itu. Nah, itu suasana hal itu kan kita tidak tahu. Ya, hal-hal di sini adalah suasana yang dari makom. Kan hal itu punya beberapa makna. Ada hal sebelum makom, ada hal setelah makom. Makanya dikatakan hal para wali itu makom kita. Ya. Ya, hal para wali itu makom kita. Makom kita itu hal para wali. Yang kedua adab. Adab ini mampu menempatkan diri dalam kondisi apapun. Adab dengan akhlak itu, akhlak mungkin akhlak sabit la yataghayyar, sabar bar gitu.
Tapi kalau adab, dia mampu menempatkan diri, etika, mampu menempatkan diri dalam situasi apapun. Kapan ngomong, kapan tidak ngomong, kapan gerak, kapan tidak bergerak, tepat pada waktunya. Ala hasabil ya awqa wa zaman, ya ala hasabil talab, ala hasabil isyarah, ala hasab itu. Tentu orang yang sangat mengerti kepada Allah. Seperti misalnya kita dengan orang tua atau istri dengan suami. Ya, istri tahu kapan suami itu haus, kapan suami itu pengen tidur, kapan suami itu ya pengen peluk-peluk, kapan tahu. Belum sampai ngomong itu sudah ya bisa menempatkan diri. Begitulah mereka para aulia punya adab kepada Allah melalui manusia itu. Ya Allah kan gaib mutlak gitu. Jadi dia melayani Allah itu melalui perbuatan manusia itu. Ya, karena dia tidak pernah memprediksi ada. Semuanya adalah majla surah asma wa sifat irada wal qudrah ilahiyah. Itu sebab dia tidak pernah mempunyai kebencian. Karena gimana yang wujud hanya Allah, kita ini Adam. Lalu kita mengalamatkan sesuatu kepada selain Allah, yaitu ya ilusi namanya. Itu. Dan itulah adab yang sebenarnya. Yang ketiga tajribah, melalui proses tarbiyah, ada sanadnya. Ilmunya ada sanadnya, amalnya ada sanadnya, tazkiyah ada sanadnya, dan juga ma'rifat ada sanadnya. Itu tajribah. Dan inilah seorang yang menjadi qudwah. Dan beliau juga mengatakan la yuqtada bi ghairihi, jangan berqudwah kepada selainnya, illa kecuali an yakuna sahiba ilmin, ahli ilmu, wa insafin, dan insaf. Payukhad bi ilmihi wala yungzar wala yungzar li fi'lihi. Ambil ilmunya, jangan lihat perbuatan. Itu berabad-abad orang sufi mengajarkan begitu. Ambil ilmunya, kalau dia tidak mengamalkan, amalkan kita. Karena itu ilmu Allah, hidayah Allah, dan itu mungkin ujian bagi dia. Jangan pernah mengurus urusan sosok tiap-tiap manusia, karena kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya, Allah yang punya urusan, bukan kita. Kan capek-capek. Hidup ini kan cuma 1 detik. Hidup ini kan cuma satu napas, berulang-ulang. Setiap kemunculan kita hadir dalam 1 napas, kemudian hilang 1 napas, hilang napas. Itu namanya waktu. Ya. Orang sufi mempunyai istilah waktu. Lihat di Risalah Kusyairiyah, istilah pertama yang dipakai oleh orang sufi pertama al-waktu. Ya, waktu itu durasi hidup durasi hidup yang hakiki, yang sebenarnya lamanya 1 napas. Kita ini kan duduk dari jam berapa tuh, berapa kali napas. Jadi kehidupan kita yang disebut waktu itu berharga, kita buang di tempat yang mulia ini. Makanya orang sufi tidak mau menggunakan waktu selain untuk taat, untuk tafakkur, untuk hadrah. Bahkan mereka mengatakan melanggar syariat Allah ampun, tapi jika lupa gimana tobatnya? Karena setiap saat baru. Kalau waktu itu kosong dari ingat Allah, gimana ngisinya? Ya, gimana gantinya waktu itu supaya kita isi? Kan tidak. Kalau isinya bisa kita ganti, tapi waktunya kan nggak bisa kita ulang. Innama anta ayamun idza zahaba yaumuk zahaba juz'uk. Kamu itu kumpulan waktu. Kalau hilang 1 waktu, ya hilang sebagianmu. Sholat subuh itu jam 4 atau jam 4:30, jam 4:30. Kita bablas tidur bangun jam 7. Lah kan sholat subuh itu kan haknya di 4:30. Kenapa dimasukin di 7? 7 kan ada haknya yang lain. Nah ini kan nggak bisa diulang waktu itu. Subuhnya isinya waktu bisa diulang, tapi waktunya nggak bisa diulang. Maka yang paling sedih bagi para wali jika lupa, bukan jika melanggar syariat. Ya, kalau belum melanggar dosa besar belum sedih. Kalau sholat nggak khusyuk yang biasa aja, nggak ada rasanya, malah rasanya wali malah, karena sholat terus. Ya, ini hal, itu adab, itu himmah, itu semua. Nah maka yang disebut as-sufi ibnu waktihi, itu. Ya kita berapa jam tuh, berapa kali napas, itu disebut waktu.
Selamat belum berubah isi perbuatannya, maka itu disebut waktu. Ya. Nah, kita nonton TV 2 jam, itu waktunya itu ya nonton TV. Tiba-tiba kita berpikir ngelamun, ya pengen kaya, maka isi waktunya itu ya pengen kaya. Maka itu sebab orang sufi tidak mau ada waktu isinya selain Allah. As-sufi ibnu waqtih. Bahkan madaru tarbiyah al-waqt. Apa madar itu? Sentral tarbiyah itu berpusat di waktu. Bagaimana mengisi waktu itu agar Allah saja. Itu kalau enggak perbuatannya atau pikirannya atau apa semua mesti taat isinya. Kalau enggak membuang-buang waktu katanya. Taib. Lalu dikatakan fa in qulta talabna ma'al masyayikh falam najidhum. Nah ini ya. Kalau ada yang mengatakan kami sudah mencari guru tapi tidak dapat, dan kami udah dapat tapi kami tidak mengenalnya. Ya. Bahkan ada terusannya, kami mengenalnya tapi tidak dapat mengikutinya, dan kami mengikutinya tidak akan sabar. Ya. Kecuali betulkan keinginan kita untuk Allah, maka Allah lah yang akan melindungi kita untuk dapat mengikuti walinya. Nah, ketika ada orang yang bertanya, kami mencari syekh tapi nggak dapat. Ini Imam Jaruk mengatakan, fa in qulta fa'lam annal qati'a dzalika innama huwa salah satu umur. Apa penghalangnya kita tidak jumpa wali? Ada 3 perkara. Koteknya itu. Ya. Koteknya itu ada 3 perkara. Pertama, an-nazaru fi ahwalihi bi ainil kamali al-munafi li wujudil basyariyati awil muwafiqi laha ala wajil kamalil kamili hatta law ra'ata minhu nuqsanan masaqata i'tibaruhu indak wa dzalika huwal muqtadiyu li suquti ahli al-ikhtisas min aini aktsaril amati wa alil istilahat. Sebab yang pertama, karena orang memandang keadaan wali ini, ya syekh yang mursyid ini, itu memandangnya dengan pandangan yang sempurna yang menafikan wujud basariyah. Kita menyejajarkan wali ini, mursyid ini seperti malaikat, gak boleh salah. Kita yang meletakkan standar yang tinggi, mengeluarkan dia dari basariyah. Maka nanti kalau salah kita nggak bisa memaafkan itu. Oh, wali salah, oh, akhirnya terjadi irtad, ya, rida, terjadi pengingkaran. Yang salah dianya kan. Wali nggak boleh salah, nggak boleh dimarahi istri. Padahal makin wali itu makin dimarahi istri, Pak. Ya, kita ini kalau sudah sering dimarahin istri, udah ciri-ciri itu. Ya, karena wali itu kan ruhiyah, istri itu kan emosional. Ya, iya. Anak istri itu kan hubungannya hubungan apa? Hawa emosional, hubungan goflah, hubungan lalai. Seorang guru di depan muridnya ideal sekali, di rumahnya begitu dimarahin istrinya. Ya, begitu pulang, ya dikunciin pintu, nggak boleh masuk. Ini wali dari mana ini? Ya, nggak bisa. Maka selalu bertabrakan dengan emosional perempuan. Ya. Nah, kita sering mendudukan wali itu terlalu suci dan mengeluarkan basyariyah, kemanusiaannya. Terlalu tinggi kita bikin standarnya itu. Nanti kalau salah kita nggak bisa maafin. Kita sendiri yang maghlub, kelindih. Itu kesalahannya. Wali nggak boleh kesonggel. Wali kalau ketabrak kayak hantu gitu nggak nabrak gitu. Ya, kayak berpapasan dengan hantu misalnya. Tidak. Ya, Nabi giginya berdarah, Nabi dikejar-kejar, ya di Taif berlari-lari sampai bercocoran darah, sampai Nabi sedih, sampai Nabi bersandar di batu dengan dengan sikutnya karena menahan beban kesedihan sampai bolong batu itu juga ikut sedih. Ya Nabi itu
Dan cerita Nabi berantem dengan istri banyak sekali. Ya. Sayyidah Aisyah kan pernah berkata di depan Sayyidina Abu Bakar, ini yang disebut Nabi. Ya, hampir kepukul oleh Sayyidina Abu Bakar tuh. Ya. Nah ini atau memandang syekh itu kesempurnaannya berdasarkan mana bi'anil kamalil munafi li wujudil basariyah au al muwafiq laha ala wajhil kamalil kamil, ya, atau yang dia yang dia muwafaqahkan, yang dia sepakati keadaannya itu betul-betul sempurna, sehingga kalau Anda melihat ada yang kurang saja maka jatuh dari iktibar, dari pandangan kita. Dan itu sebabnya para wali itu dinilai rendah, ya oleh di mata kebanyakan orang dan di mata ulama. Itu kenapa kok wali begitu? Nah, akhirnya karena standar mereka terlalu tinggi. Kedua, ini yang nggak akan bertemu wali, karena dia akan lewati. Karena loh kok dimarahi istrinya, ya loh kok wali punya banyak hutang, ya. Rasulullah kan pernah didatangi Yahudi, dipegang lehernya tuh, karena hutangnya nggak bayar lama bayarnya, sampai lehernya berbunyi begitu. Ya, ini memang keturunan Bani Abdul Muttalib, ya, yang kalau bayar utang lelet begitu. Ya, sampai Sayyidina Umar itu, ya, serahkan lehernya kepadaku ya Rasulullah, katanya. Ya, artinya basyariyah. Ya. Kita dulu ya mungkin ya tidak kita, saya dulu melihat wali itu begitu. Tapi setelah membaca buku-buku mereka dan bertemu dengan mursyid yang sahih, justru kita mencari mursyid itu, ya kita mencari bagaimana dia salah dan bagaimana dia cara rujuk kepada kesalahannya. Ya, karena tidak ada manusia yang maksum seperti Rasul. Hatta yang maksum saja dibikin salah oleh Allah untuk membuat sunnahnya. Ya. Nah yang kedua, ar-rujuk lima yajiduhu nadhiru fi nafsihi min ilmin wa aqlin wa halin wa tabin. Ini yang sakit, lebih sakit lagi nih dari yang pertama. Rujukan yang yang didapati, yang dirasakan oleh orang yang melihat wali itu dirinya. Pemahaman dirinya, akal dirinya, keadaan dirinya, tabiat dirinya. Ini kalau dia tidak hormat kepada saya, ini tidak wali nih. Gitu. Ya, kalau wali dia tahu kalau saya wali. Wah ini kan sakit ini. Ya, kalau wali itu begini-begini, menurut paham dia, oh ini bukan wali. Ya gimana mau ketemu orang wali itu menurut pahamnya yang sakit? Dia yang nggak wali kok bikin standar wali yang dipahami oleh dirinya. Ya, kalau wali ini kalau nyebrang, ya mesti terbang. Wah kan begitu nyebrang jatuh, oh wali begitu. Misalnya begitu. Ya. Fakul man lam yuwafiq muradah wa la yajri lahu ala ma yukaddir fi nafsihi la yarahu syai'an, katanya. Setiap orang, setiap wali yang dilihat tidak cocok dengan maksudnya dan tidak berlaku berdasarkan penilaian yang ada dalam dirinya, dia tidak pandang apa-apa itu. Oh wali kok ngomongnya nggak sama dengan saya, kan kacau itu. Ya. In ra'ahu fala yuanqadu lahu, kalau dia ketemu juga nggak bakal dia mengikutinya. Wa in qadalahu, kalau dia mengikutinya fala yumkinuhu as-sabru alaihi, tidak mungkin sabar. Karena standarnya dirinya. Maka itu sebab seorang jika ketemu wali, pasrahkan seperti tanah liat di tangan pembikin keterampilan itu, atau orang yang sakit di tangan dokter yang akan mengoperasinya, ya, atau seperti mayit di tangan pemandinya.